Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Novita Wendra dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang diagonalisasi. Dan rekan saya Rasida Galela sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang diagonalisasi ortogonal. Diagonalisasi adalah sebuah matriks bujusangkar atau matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalkan jika terdapat sebuah matriks P yang mempunyai invers sedemikian hingga P invers A kali P sama dengan D, di mana D adalah matriks diagonal. Teorema: jika A adalah matriks yang berukuran n kali n, maka pernyataan berikut ini ekuivalen satu sama lain. 1. Matriks A dapat didiagonalkan. 2. Matriks A mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Syarat-syarat agar matriks A dapat didiagonalkan. Pertama, matriks A harus berukuran n kali n. Kedua, dapat ditemukan matriks P yang dibalik. Ini berarti P juga n kali n, dan determinan P tidak sama dengan 0. Berikut adalah tahapan untuk mendiagonalkan matriks yang berukuran n kali n. Pertama, carilah n vektor eigen yang bebas linier dari matriks A n kali n. 2. Bentuklah matriks P yang mempunyai P1, P2 sampai Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. 3. Matriks D sama dengan P inverse A kali P adalah matriks diagonal dengan lambda 1, lambda 2 sampai lambda n sebagai unsur-unsur diagonal yang berurutan, dan lambda I adalah nilai-nilai eigen yang bersesuaian dengan Pi untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai n. Contoh 1. Diketahui matriks A 4, min 1, 2, 1. Carilah A. Matriks P yang mendiagonalkan A. B. Matriks diagonal D sama dengan P inverse A kali P. Penyelesaian matriks P yang mendiagonalkan matriks A. Pertama, persamaan karakteristik matriks A, yaitu determinan A kurang lambda kali I sama dengan A, matriks A 4 min 1, 2, 1 dikurang lambda kali matriks identitas, kita dapat A 4 kurang 1, 2, 1 kurang lambda 0, 0 lambda. Maka kita dapat hasil 4 kurang lambda sama dengan 4 kurang lambda, min 1 dikurangi 0 sama dengan min 1, 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 1 dikurangi lambda dapat 1 kurang lambda. Kita kalikan, kali silang, yaitu maka dapat 4 min lambda dikali 1 min lambda dikurangi min 1 kali 2. Kita sederhanakan yang ini. 4 kali 1 dapat 4. 4 dikalikan min lambda dapat min 4 lambda. Min 4 lambda dikalikan 1 dapat min lambda. Min lambda dikalikan min lambda dapat min lambda kuadrat. Min 1 dikalikan 2 dapat min 2. Min kali min sama dengan positif. Maka kita dapat hasil yaitu lambda kuadrat kurang 5 lambda tambah 6. 5 lambda ini dapat dari min 4 lambda dikurangi lambda, dapat 5 lambda, karena lambda di sini terdapat satu yang tidak ditulis. 4 ditambah 2 dapat 6 sama dengan 0.
Maka kita dapat faktorkan lambda kurang 3 kali lambda kurang 2. Maka kita dapat nilai dari lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan 2. Ini adalah nilai-nilai eigen dari A. Untuk mencari basis kolom P1 dan P2, kita akan menggunakan nilai-nilai eigen yang sudah diperoleh. Untuk lambda 1 sama dengan 3, sistem persamaan linear homogen, kita dapat matriks 1, min 1, 2, dan min 2. Vektornya misalkan X dan Y sama dengan 0 dan 0. Matriks ini diperoleh dari 4 kurang lambda, min 1, 2, dan 1 kurang lambda. Karena di sini lambda sudah diketahui yaitu 3, maka kita bisa dapat 4 kurang 3 min 1, 2, 1 kurang 3. Maka kita akan dapat hasil 4 kurang 3 sama dengan 1, min 1 tetap, 2 juga tetap, dan 1 dikurang 3 dapat min 2. Maka dapat diperoleh X kurang Y sama dengan 0, di mana X sama dengan Y. Jadi nilai X dan Y itu sama. Kita dapat juga, misalnya 1X kurang 1Y sama dengan 0, bisa juga 2X kurang 2Y sama dengan 0. Saya ambil di sini angka nilai 1, maka dapat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Jadi basis kolom lambda sama dengan 3 adalah P1, 1, dan 1. Selanjutnya, untuk lambda 2 sama dengan 2, sistem persamaan linear homogen, kita dapat hasil 2, min 1, 2, min 1, dan vektornya X, Y sama dengan 0 dan 0. Caranya juga sama seperti tadi, di mana 4, ini lambdanya kita ganti dengan 2, min 1, 2, 1, dikurang 2 akan menghasilkan 4 kurang 2 yaitu 2, min 1 dan 2 tetap, 1 dikurangi 2 dapat min 1. Maka kita dapat sistem persamaan linearnya 2X kurang Y sama dengan 0, di mana Y sama dengan 2X. Di sini kita misalkan X sama dengan 1, Y 2X, kita ganti X-nya sama dengan 1, maka kita dapat Y sama dengan 1. Kita ambil X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2. Mohon maaf di sini 2. Jadi basis kolom lambda sama dengan 2 adalah P2 sama dengan 1 dan 2. Maka kita dapat P1, P2 adalah bebas linier. Hingga matriks P1, 1, 1, 2 akan mendiagonalkan matriks A. Mencari matriks diagonal D sama dengan inverse P kali A kali P. Di sini kita sudah dapat matriks P-nya, dapat kita determinankan. Determinan P sama dengan 1 kali 2 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka kita dapat cari inverse P sama dengan 1 per determinan yaitu 1. Kita masukkan adjoinnya matriks ini. 2 min 1 min 1 1 sama dengan 2 min 1 min 1 1. Selanjutnya kita hitung nilai A kali P. A kali P di mana matriks A
yaitu 4, min 1, 2, dan 1, dan dikalikan dengan matriks P, yaitu 1, 1, 1, 2. Selanjutnya kita kalikan baris yang ini dikalikan dengan kolom-kolomnya. 4 dikalikan 1 ditambah min 1 dikalikan 1. Selanjutnya 4 dikalikan 1 ditambah min 1 dikalikan 2. Kolom yang ini 2 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 1. Selanjutnya kolom ini 2 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 2. Maka kita dapat 4 kali 1 sama dengan 4. Kita tulis 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah min 1 dikalikan 1 dapat min 1. 4 dikalikan 1 dapat 4. Min 1 dikalikan 2 dapat min 2. 2 dikalikan 2 dapat 2. Ditambah 1 kali 1 dapat 1. 2 kali 1 dapat 2. Ditambah 1 kali 2 dapat 2. Maka kita dapat hasil 4 dikurangi 1 yaitu 3. 4 dikurangi 2 yaitu 2. 4 ditambah 1 menjadi 3. 2 tambah 2 menjadi 4. Maka kita dapat hasil A kali P sama dengan matriks 3, 2, 3, 4. Selanjutnya kita periksa bahwa D sama dengan P inverse A kali P sama dengan, di mana kita masukkan nilai P inverse-nya, yaitu 2, min 1, min 1, 1. Dan matriks dari A kali P yaitu 3, 2, 3, 4. Kita kalikan sama seperti cara yang tadi, yaitu kita kalikan baris yang ini dengan kolom-kolomnya. 2 dikalikan 3 ditambah min 1 dikalikan 3. Selanjutnya 2 dikalikan 2 min 1 dikalikan 4. Selanjutnya baris yang ini. Min 1 dikalikan 3 ditambah 1 dikalikan 3. Min 1 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 4. Maka kita dapat hasil 3, 0, 0, 2. Caranya sama seperti yang tadi. Di sini 2 kali 3 yaitu 6 ditambah min 1 dikalikan 3 dapat min 3. 2 dikalikan 2 dapat 4 ditambah min 1 dikalikan 4 dapat min 4. Min 1 dikalikan 3 dapat min 3 ditambah 1 kali 3 dapat 3. Min 1 dikalikan 2 dapat min 2 ditambah 1 kali 4 dapat 4. Maka kita dapat 6 tambah min 3 sama dengan 3. 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Maka kita mendapatkan hasil ini. Maka matriks P sama dengan 1, 1, 1, 2 dan matriks diagonal D yaitu 3, 0, 0, 2 sama dengan P inverse A kali P.
Teorema 2.1. Jika F1, F2, sampai Fk adalah vektor-vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen yang berbeda A1, A2, sampai A3, maka F1, F2, sampai F3, Fk adalah himpunan yang bebas linier. Ini adalah dasar penting dalam diagonalisasi dan analisis struktur matriks. Contoh, misalkan A adalah matriks berordo 3x3 yang mempunyai 3 nilai eigen berbeda, lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Jika F1 adalah vektor eigen dari lambda 1 dan F2 dari lambda 2, F3 dari lambda 3, maka F1, F2, F3 pasti bebas linier, tanpa harus menghitung secara eksplisit. Teorema 2.2. Jika semua matriks bujusangkar A memiliki n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan. Karena rekan saya yaitu Rosida Galela tidak menyelesaikan tugasnya, maka saya yang akan menjelaskan tentang diagonalisasi ortogonalitas. Selanjutnya, B. Diagonalisasi ortogonalitas. Diketahui suatu matriks A n kali n dan suatu matriks ortogonal P sedemikian hingga P inverse A kali P sama dengan P transpose A kali P sama dengan D. Maka A disebut dapat didiagonalkan secara ortogonal dan P disebut mendiagonalkan A secara ortogonal. Prosedur mendiagonalkan secara ortogonal suatu matriks simetris. 1. Cari basis untuk setiap eigen dari A. 2. Terapkan proses Gram-Schmidt pada setiap basis-basis untuk mendapatkan suatu basis ortogonal untuk setiap ruang eigen. 3. Bentuk matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor basis yang disusun pada langkah kedua. Matriks ini mendiagonalkan A secara ortogonal. Contoh 1. Carilah suatu matriks ortogonal P yang mendiagonalkan matriks A. Matriks A 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4. Penyelesaian persamaan karakteristik A adalah determinan lambda kali matriks identitas kurang A, di mana lambda dikali matriks identitas kurang A matriks A yaitu akan menghasilkan lambda kurang 4 min 2 lambda kurang 4 min 2 lambda kurang 4 sama dengan dalam pemfaktorannya lambda kurang 2 pangkat 2 dikali lambda kurang 8 sama dengan 0. Maka kita dapat basis ruang eigen yang berkaitan dengan lambda sama dengan 2 adalah U1 sama dengan min 1, 1, 0, dan U2 sama dengan min 1, 0, 1. Terapkan proses Gram-Schmidt pada U1 dan U2 untuk menghasilkan vektor eigen yang ortogonal. Berikut F1 sama dengan min 1 per 2, min 1 per akar 2. Terapkan proses Gram-Schmidt pada U1 dan U2 untuk menghasilkan vektor eigen yang ortogonal berikut. F1 sama dengan min 1 per akar 2, min 1 per akar 2 dan 0. Dan F2 sama dengan min 1 akar 6, min 1 akar 6, 2 akar 6. Ruang eigen yang berkaitan dengan lambda sama dengan 8 adalah U3 sama dengan 1, 1, 1.
Maka kita dapat terapkan proses Gram-Schmidt pada U3 didapatkan F3 sama dengan 1 akar 3, 1 akar 3, dan 1 akar 3. Sehingga P sama dengan F1, F2, F3 itu sama dengan matriks min 1 akar 2, min 1 akar 6, 1 akar 3, 1 akar 2, min 1 akar 6, 1 akar 3, 0, min 2 akar 6, 1 akar 3. Pada P mendiagonalkan A secara ortogonal. Baik, itu saja materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih.